coba di halaman 32 itu sama sih di kolom 1 kolom 2 juga gitu. Ini kok jadi bila binarnya jadi mana ini? Ya kan udah diacak Pak, udah diperputar jadinya 0011111011. Soalnya kan udah diputar 4 kali perputaran dia Pak. Jadinya hasilnya pengacakan, diacak jadinya hasilnya gitu Pak. Iya. Oh, diputar. Oh, Nah, hasilnya jadinya yang bawah ini hasilnya. nah ya yang di bawah itu Pak hasilnya. Oh, Pak. ini hasilnya ya. Iya. Oke. Hasil akhir dari perputaran semua kolom ini mana? Yang menjadi satu tabel? Di halaman 35 Pak. Di proses 35 ini sudah masuk ke proses enkripsi OTP ya. Iya. Seharusnya sebelum masuk ke proses enkripsi OTP, hasil dari perputaran dari semua kolom ini kamu buat dalam sebuah tabel. Jadi nampak kita bisa membandingkan di situ sebelum masuk ke proses enkripsi OTP. Oh ya. Ya, di situ Ya, dulu buat hasilnya gitu, hasil perputaran dari semua kolom gitu ya. Ya baik Pak. Nah, terus saya mau masuk ke OTP-nya. Ini kan OTP one time fat shipper ya. Nah, di sini kalau OTP ini kan dia identik dengan kuncinya yang itu sama panjangnya dengan plain text-nya. Jadi makanya terkadang ini kurang efektif jika yang mau dienkrip itu dia cukup panjang teksnya gitu kan. Jadi kurang efektif karena kuncinya juga harus sama panjang. Nah, yang saya herankan di sini punya kamu kok nggak ada nampak kuncinya. Soalnya kan kalau OTP kan dia berbentuk desimal Pak ya. Ini kan judul saya kan vertikal biner Pak ya. Jadi kan nggak mungkin juga Pak kalau misalnya dia pakai desimal, kan soalnya hasilnya udah diacak juga. Dia pun kalau di tabel ASCII dia nggak akan nampak juga Pak. Soalnya kan udah di pengacakan. Hasilnya jadinya random. Jadi saya pakai OTP-nya di XOR kan Pak. Nggak ada kuncinya jadinya? Kuncinya ya pakai XOR itu Pak. OTP-nya. Terus cara mengembalikannya nanti gimana? Ya itu lagi Pak, dihasilkan lagi nanti kan. Nah, di tempat kamu nggak ada untuk mengembalikannya. Hanya dienkrip aja tapi nggak dikembalikan. Artinya ini hanya dirusak tapi nggak diperbaiki lagi kan gitu. Kalau enkrip kan kita merusak data sehingga nggak bisa dibaca dengan orang lain, baru nanti kita kembalikan lagi, kita dekrip. Nah, di sini proses dekripnya mana nggak ada ya? Iya Pak. Untuk mengembalikan. Nah, yang selanjutnya adalah di sini saya tiba-tiba melihat hasil citra, tapi di awal saya nggak ada melihat hasil citra, gitu ya. Tiba-tiba muncul aja di halaman 36 citra ya kan. Sebelumnya nggak pernah ada kamu buat citra di situ. Iya Pak. Ya. Terus hasil citra PBR ini kan udah diputar-putar ya, tapi kok bentuknya masih kelihatan jelas. Saya rasa nggak mungkin seperti ini gitu. Kalau memang itu udah diputar-putar, hasil citranya nggak akan mungkin seperti ini. Ya kan yang diputar dia kan biner Pak. Jadi nanti hasilnya paling pixel-pixelnya itu aja Pak yang dirubah. Iya, pixel itulah yang menentukan warnanya. Nah, kalau warna udah diputar-putar, pasti bentuk dari citranya nggak mungkin sama dengan citra asli. Ini hampir sama, hampir sama. Bisa dikatakan sama pun ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin terjadi yang seperti ini hasilnya. Pasti nanti gambarnya jadi seperti abstrak. Gitu. Nah, ini nanti kamu perbaiki juga citra hasil OTP-nya juga nggak mungkin seperti ini. Dia pasti lebih abstrak, lebih nggak jelas lagi tampilannya. Nah, jadi nanti kamu perbaiki di situ ya. Jadi nanti saya mau lihat untuk deskripsinya ya di OTP ini. Cuma nanti kamu perbaiki tabel-tabel yang saya bilang tadi dan hasil citrain tadi ya. Ya, baik Pak. Ya itu aja ya Isan ya. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Puji, itu aja. Terima kasih Pak. Bu Indah barangkali. Oke. Saya lanjut Pak. Ya Bu, silakan. Oke, Ihsan ya. Iya Bu. Kenapa kamu memanfaatkan algoritma one time pad
untuk mengamankan citra gambar ini? Kenapa nggak pakai metode lain gitu? Kenapa kamu memilih menggunakan memanfaatkan algoritma one time pad atau OTP? Karena kalau misalkan di jurnal-jurnal kan banyakan dia menggunakan OTP itu sebagai file text, bukan mengamankan file text. Jadi saya mencoba membuat pakai citra, Bu, dengan OTP itu, dengan citra gambar. Nah, jadi alasannya apa? Dari pernyataan kamu itu, jadi kenapa kamu menggunakan OTP itu, apa alasannya? Ya, karena dia itu, Bu, ingin mencoba aja sih, Bu. Ingin mencoba aja gitu. Jadi, tapi kamu udah memahami kan OTP ini? Udah, memahami, Bu. Oke, memahami. Nah, apa itu OTP menurut kamu? OTP Loh, kok masih lihat lagi, tapi udah paham kan? ya kadang-kadang lupa juga, Bu. Bisa, Ihsan? Bentar, Bu, ya. Oke lah, ada kok. Kamu Iya, tulis ada, Bu. ada. Cuman Iya. saya pikir kamu memang udah benar-benar paham itu maksudnya. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah bahwa ada kalimat pada teori OTP ini dinyatakan algoritma kriptografi OTP ini yaitu algoritma kriptografi klasik yang kerahasiaannya mencapai sempurna ya, Iya, karena menggunakan kunci yang tidak membentuk barisan. Nah, tapi dikatakan dikarenakan menggunakan teknik tersebut, one type pad chipper menjadi tidak efisien. Nah, kalau tidak efisien, mengapa itu digunakan? Ya, ini sebagai keamanan binder aja, Bu. Jadi cuma tambahan aja. Sebenarnya VBR itu udah kuat. Tapi cuman ditambah lagi one time pad itu sebagai tambahan untuk keamanannya aja, Bu. VBR sebenarnya udah kuat gitu. Oke, jadi memang betul tidak efisien menggunakan OTP tersebut. Ya kan semua ada pasti ada kekurangan juga, Bu, ya. Nah, itu maksud saya. Kita udah tahu tidak efisien, tapi kenapa kita gunakan gitu? Bukankah sebaiknya kita menggunakan segala sesuatu yang lebih efektif dan efisien gitu ya? Ini jadi bahan pertanyaan untuk kamu, ya. Terus yang kedua, vertical bit rotation, ya, teorinya ini saya tahu ini kamu copy paste ya. Saya copy paste dari penelitian beberapa orang ini, tetapi yang saya tidak pasnya ya, ini semuanya asli ya, copy paste gitu sampai poin-poinnya itu poin-poin 5, 6, angka 7, 8 itu tujuannya apa pada teori ini? Bu, Kelihatan kan? Uh, Kelihatan kan angka-angka di situ ya, iya, dari Bu, teori vertical bit rotation. Apa fungsi angka-angka itu di sini? halaman itu, Bu. Bukan itu. Teorinya loh, saya bilang. Bukan halamannya. Paham nggak kamu? Iya, Bu, yang 5, 6, yang buka kurung itu kan, Bu? Kurung. Iya. Bu, itu kan bukan halaman kan? Apa fungsi angka itu di sini? Di jurnal seperti itu, Bu. Apa fungsinya? Enggak dijawab aja. Maksudnya alasan kamu membuat ini di sini apa gitu. Saya ngikuti jurnal itu, Bu. Iya. Tapi walaupun kamu mengikuti jurnal, itu kan tidak penting di sini di teori dibuat seperti itu kan. Inilah kelihatan kamu langsung copy paste tempel, copy tempel gitu. Ya, jadi enggak ditelaah dulu kira-kira apa yang mau dimasukkan dan apa yang enggak dimasukkan, ya. Iya, Bu. Paham? Itu enggak ada fungsinya di sini ya. Jadi itu dibuang itu. Oke.
Nah, terus saya lihat juga tadi banyak sih sebenarnya kutipan yang kamu ambil ya. Tapi itu tidak masuk di daftar pustaka kamu buat. Kenapa itu nggak dimasukkan di daftar pustaka? Ihsan. Nanti dimasukkan ya, Ihsan? Iya, baik Bu. Oke. Saya rasa itu aja Pak dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Indah. Iksan udah paham ya yang harus diperbaiki Iksan? Paham, Pak, paham. Banyak tadi ya, udah ada Iya. masukan dari Pak Siswan, ada juga sama Bu Indah. Iya, Nanti Pak. gini aja ya, jangan lama-lama, kalau bisa langsung diperbaiki ya, kalau begitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Coba dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan barangkali atau dari audiens silakan. Sepertinya closing. Oke, saya kembalikan ke Ihsan coba untuk menutup daripada presentase proposal seminarnya. Silakan. Baik. Terima kasih kepada dosen penguji saya, Bu Indah Hambarita dan Bapak Siswan Saputra yang telah memberikan masukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya selanjutnya Hernika ya. Hernika, silakan disiapkan. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Ibu pembimbing masing-masing ya. Terima kasih. Mana Hernika? Ya, Bu. Udah siap-siap? Udah, Bu. Udah ya? Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Hernika Wanti Nainggolan akan mempresentasikan seminar proposal skripsinya. Kami persilakan kepada Hernika Wanti untuk mempresentasikan dengan singkat, padat, dan jelas. Nanti ketika sudah selesai presentasi, kembalikan kepada saya sebagai moderator. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator saya sekaligus dosen pembimbing saya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelompokan hasil survei pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 menggunakan metode cluster teams, studi kasus Sistemik Kaputama. Latar belakang masalah. Di dunia pendidikan, terutama di perguruan Islamik Kaputama, semua dosen atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau melalui media online yang biasa disebut dengan daring. Pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang paling tepat selama pandemi COVID-19 karena pendidikan harus tetap berjalan.
Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem pendidikan, baik dalam materi yang akan diajarkan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh dosen, mahasiswa, dan penyelenggara pendidikan lainnya. Upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi, khususnya di STMI Kap Utama, adalah meningkatkan kinerja dosen untuk memperbaiki proses perkuliahan daring agar pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah meningkat. Dosen diharapkan terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas perkuliahan melalui berbagai program yang terencana. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran daring di STMI Kap Utama Binjai harus dimonitoring dan dievaluasi agar mutu pendidikan tetap terjaga. Evaluasi terhadap pembelajaran daring dapat dilihat dari respon atau angket mahasiswa yang diukur berdasarkan aspek keterampilan, pembelajaran, serta sarana dan prasarana. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengelompokkan hasil survei pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi menggunakan metode cluster image? 2. Bagaimana cara mengidentifikasi dosen yang unggul dalam pelaksanaan kegiatan e-learning atau daring? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengelompokkan hasil survei pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi menggunakan metode cluster image. Kedua, untuk mengidentifikasi dosen yang unggul dalam pelaksanaan kegiatan e-learning atau daring yang diharapkan menjadi luaran dalam potensi unggul. Flowchart sistem perhitungan klinis. Yang pertama, start itu adalah pengolahan data, kemudian data diproses, tentukan jumlah klaster, kemudian tentukan titik pusat klaster, hitung jarak data terhadap pusat klaster, kemudian kelompokkan data sesuai minimum atau jarak pusat ke klaster. Pusat berubah klaster, jika iya, maka menghitung kembali. Jika tidak, dia menemukan hasil klaster dan stop. Angkat penilaian dosen ini merupakan angket yang digunakan untuk penelitian kinerja dosen, di mana ada beberapa pernyataan. Yang pertama, dosen menjelaskan silabus dan buku pegangan pada saat pertemuan pertama kuliah. Kedua, kepedulian dosen membantu kesulitan tentang materi kuliah. 3. Dosen berusaha menjelaskan bahan kuliahnya sebagai bahan pelajaran lanjut. 4. Kedisiplinan dosen. 5. Bagaimana sikap dosen menerima saran atau usulan dari mahasiswa. Selanjutnya, sistematika dan cara penyampaian materi dalam mengajar. Selanjutnya, dosen memberikan kesempatan diskusi dan bertanya kepada mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan dosen menanggapi pertanyaan dan pendapat, kesesuaian soal yang diujikan dengan bahan ajar yang dipelajari, bagaimana kemampuan dosen secara umum dalam mengajar. Studi kasus. Lanjut ya. Berikut merupakan tabel yang telah disurvei berdasarkan dari 10 mahasiswa, inilah jawaban mereka, di mana keterangan jawaban mereka ada di sini, di mana responden itu 5 merupakan sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Keterangan kode kelas, ini, di mana 1 SIA, 2 SIB, 3 SIC, 4 TIA, 5 TIB, 6 TIC. Langkah pertama itu yaitu transformasikan data berdasarkan inisial yang dibentuk. Ini data yang sudah ditransformasikan, kemudian dihitung berdasarkan rumus berikut, di mana jarak dari CN X kuadrat dari CN kurang C1 kuadrat, jarak dari CN X sama dengan akar dari CN kurang C1 kuadrat tambah CN kurang C2 kuadrat tambah CN kurang C3 kuadrat. Di mana CN itu adalah centroid awal, C123 jarak centroid, X variabel. Perhitungan klaster, di mana di sini grup pertama 1, 2, 3, 3, 3, 3, grup 2 atau grup baru 1, 1, 2, 2, 3 mengalami perubahan. Di mana keterangan jika centroid 1 lebih kecil, maka hasil klaster masuk pada grup 1. Begitu juga dengan selanjutnya.
Perhitungan klaster selanjutnya yaitu grup kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan, maka perhitungan stop sampai di sini. Maka bisa disimpulkan dengan membuat grafik klaster berikut, di mana titik pusatnya adalah 332, klaster 2 11505, klaster 3 453. Keterangannya, 1. Klaster 1 terdapat 6 data, artinya terbentuk data kelompok dari prodi SIC dengan mata kuliah akuntansi yang diampu oleh dosen dengan kode 003 dengan kinerja mengajar yang mendapatkan nilai kriteria kurang. Kedua, klaster 2 terdapat 2 data, artinya terbentuk data kelompok dari prodi SIA dengan mata kuliah algoritma yang diampu oleh dosen dengan kode 001 dengan kinerja mengajar yang mendapatkan nilai kriteria sangat baik. Ketiga, klaster 3 terdapat 2 data, terbentuk data kelompok dari prodi TIA dengan mata kuliah KSI atau konsep sistem informasi yang diampu oleh dosen dengan kode 005 dengan kinerja mengajar yang mendapatkan nilai kriteria cukup. Kesimpulan, dari hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil survei pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama pandemi menggunakan metode klaster klinis, kinerja dosen masih belum efektif, di mana masih ada dosen dengan kinerja kriteria kurang. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai acuan untuk masukan utama atau perbaikan dalam proses pembelajaran yang diharapkan menjadi luaran dengan potensi unggul di waktu yang akan datang. Berikut rancangan interface atau antarmuka, di mana ini adalah halaman proses cluster, halaman info. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator saya. Terima kasih. Oke, kepada Bapak Ibu penguji, kami persilahkan untuk memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan untuk perbaikan proposal skripsi dari Hernika. Pada Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Juliana. Saya duluan. Hernika, suara saya dengar ya? Dengar, Pak, ya? Hernika, ini masalahnya kan ceritanya mau meningkatkan kinerja ya hasilnya nanti. Iya, Pak. Iya. Dari gambaran sementara masalahnya apa yang kamu dapat? Ya, dari kesimpulan tadi, Pak, masih ada dosen yang ini kinerja dosennya masih kurang. Kurang. Ya. Sekarang kan pembelajaran itu kan apa namanya daring. Iya, Pak. Jadi kamu cuma dapat dari angket. Iya, betul. Yang ditanya itu apa? Maksudnya yang ditanya itu, maksud Bapak gimana? Hasil dari interviewnya atau angketnya, apa yang ditanya? Kan dari angket itu, Pak, dibuat pernyataan. Nah, dari pernyataan itu dapat disimpulkan, gitu, Pak. Ya, pertanyaannya itu dari mana? Kok bisa ada hasilnya baik, tidak baik? Gimana itu? Oh, ini, Pak. Dari sini tadi, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak, pernyataannya, Pak. Ini, dari sini, kan mahasiswanya nanti ini memberikan nilai. Nih, dosen menjelaskan silabus SAP dengan buku pegangan pada saat pertama kuliah. Nah, mahasiswanya nanti menilai apakah baik, apakah sangat baik, seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Ya. Coba lihat di halaman 42. Iya, Pak. Nah, simbol-simbolnya itu sudah seperti itu kamu diajarkan.
Soalnya start itu kan data processing. Apa itu data processing? Ini tuh data yang akan kita proses, Pak. Iya, itu simbolnya seperti itu. Ini lagi mau ngapain? Data yang datanya sudah ada, atau kamu lagi mau proses datanya? Kan data, misalnya start itu, Pak, datanya kita ambil dari angket. Nah, data proses itulah tadi kita pertama diklasterkan, Pak, ditransformasikan. Oke, berarti kan ada ceritanya datanya dulu kan? Iya, Pak, datanya dulu baru kita proses. Iya, mana datanya? Datanya di Saat ini. kan Pak, ini kebetulan ini datanya masih dari 10 mahasiswa, maka tidak dilampirkan, Pak. Nanti di skripsi baru dilampirkan, Pak. Ini hanya sebagai Nah, contoh dulu, yang saya Pak. tanya di flowchart-nya, mana datanya? Maksudnya, Pak, kurang paham. Di dalam flowchart itu kan kamu tidak ada menyampaikan datanya, tapi langsung diproses. Harusnya kan ada datanya dulu kan? Data baru di start gitu, Pak. Iya, kalau ada data baru kita proses. Nah, simbol proses itu apakah seperti itu kamu diajarkan? Bukan diajarkan dari beberapa jurnal atau konskripsi mahasiswa yang lainnya seperti itu, Pak, rata-rata. Nah, Jadi bisa. saya Jangan mengikuti yang salah, Hernika. Ya, ya, Pak. nah, baru menentukan itu kan initial state, simbolnya juga nggak seperti itu. Ya, Pak. Ya, nanti di bimbingan lagi. Oke. Coba lihat di halaman 47. Ya, Pak. Di situ kan ada kelas. Ya, nama fieldnya kelas sama MTK, mata kuliah maksudnya kan? Ya, Pak. Sama hasil jawabannya. Yang mau saya tanyakan, dari mana kamu bisa mengukur kedekatan antar kelas itu? Mengukur antar kelas sama Ya, mengukur antar kedekatan antar kelas itu. Maksudnya gini, Hernika. Coba lihat di halaman 45. ya, Pak. Ya. Iya kan? Sudah? Ya, Pak. Kelas SIA, SIB, SIC, dan yang lainnya. Ya, Pak. Ini. Ya. Kemudiannya kalau SIA itu 1, SIB itu 2. Apakah memang dia lebih dekat? 1 ke 2? Bukan, Pak. Ini kan pengurutannya kan kita gunakan aja kode 1 untuk SIA. Ini secara acak, Pak. Cara acak. Apa seperti itu cara kerjanya klaster? Saya contohkan lagi. Di halaman 46. Ya. Algoritma, manajemen. Apa algoritma itu lebih dekat sama manajemen? Bukan dilihat dari dekatnya, Pak. Kodenya tuh kita buat sendiri gitu, Pak. Iya. Nanti klaster itu mencari kedekatannya. Saya contohkan yang benar. Iya, Pak, ya. Dari semua di halaman 46, ya. Kan ada itu responden. Sangat baik itu 5,
Iya, baik itu 4. Nah, itu kan memang ada ukurannya kan? iya, Memang dia dekat kan? iya Pak. Jadi untuk mata kuliah yang bagusnya seperti mana? Seperti apa Pak? Hah? Kamu bertanya sama saya. Iya, Bapak kan paham tentang algoritma. Seharusnya kamu cari kedekatannya. Nah, misalnya, ini saya contohkan ya. Iya. Ini dari 2 variabel itu saya bilang sudah salah. Nah, Yang saya terima itu hanya tulis respondennya saja yang saya terima. Jadi di kelas itu sama apa namanya ini sama mata kuliah itu agak sulit saya terima itu. ya udah Pak, Bapak berikanlah contohnya. Misalnya untuk pengukuran yang pertama itu apa gitu Pak? Oh, kok saya jadi diserang nih sama si Ernika. Gini Ernika. Hernika, itu namanya penguji rasa apa itu? Penguji rasa teman ya? Ya. Gini Ernika. Bagusnya kamu memakai itu semester. Semester. Iya. Kenapa? Semester 1, semester 2 kan ada ukuran kedekatannya. Pasti dia lebih jauh ke semester 3. Oke Pak. Benar nggak? Iya Pak, bisa kan? Tapi nanti untuk pengukuran kinerja dosennya seperti apa Pak? Kalau dari sini Ukurannya kan mata kuliah kan bisa kelihatan. Misalnya algoritma dosen dari siapa, makanya diberikan kode 001 gitu Pak. ya. Pilih 1 sebagai kunci, itulah dari mata kuliah. Boleh dari mata kuliah. Tetapi kalau kamu ambil nanti dari misalnya dari mata kuliah algoritma misalnya, kan belum tentu dosennya 1. Iya, nah itu Pak. Baru kalau dia 1 gimana? Jadi masalah lagi kan? Iya Pak, jadi gimana baiknya Pak? Nah, seharusnya kamu mengolah data dulu sebelum masuk sini. Apa yang diolah? Jadi misalnya dari semester 1 untuk SI, ya kan? Dari hasil respondennya itu kamu satukan, kamu kumpulkan dulu datanya. Gitu. Mau dia bisa diambil atau dari mata kuliah apapun. Salah satu aja gitu Pak. Enggak. Kalau dibilang dari misalnya semester 1, berarti mata kuliahnya kan banyak. Iya, banyak. Otomatis dosennya kan Nah, banyak itu Pak. enggak. Kita abaikan mata kuliahnya, tapi kesimpulannya nanti dilihat respondennya. Paham, Ernika? Paham Pak. Baru atau kalau mau ambil misalnya 1, 2. Kalau 1 mata kuliah susah. Nanti klasternya itu jadi banyak. Paham nggak, Ernika? Paham Jadi Pak. Itu terlalu dia banyak. Pak. Jadi caranya gimana Pak? Lebih baiknya. Iya, 1 tadi per semesternya kamu ambil. Iya, per semester. Misalnya semester 1, semua responnya itu kamu masukkan, kamu olah lagi, hasil rata-ratanya itu apa? Itu yang pertama. Kalau yang kedua untuk apa namanya? Satu lagi cocoknya apa ya? Nah gitu aja. Ini Ernika. Ini. Untuk semester 1 kan banyak mata kuliahnya. Iya. Nah, dari 1 semester masukkanlah di situ. Hasil respondennya nanti dengan mata kuliahnya. Jadi banyak dia. Tapi mengukur kedekatannya si semester itu kan kita dapat. Gini Pak. Kayak gini Ernika. Ada orang itu misalnya nama Akim, Indah, di sini ada Ahmad Fauji, Hernika. Kita nggak bisa mencari kedekatan antar nama. Itu masalahmu. Iya, tapi kan bisa dicari dari kedekatan kriteria jenis jawabannya, Pak. Ya, itu hanya 1 yang benar. Makanya variabelmu hanya 1 yang benar, saya terima.
Nah, saran saya satu tadi catat, semester. Yang kedua, variabelnya tanya nanti pengujinya, pembimbingnya ya. Ya, Pak ya. Ganti Oke. variabel jadinya ya. Oke, gitu Ya, ya. Rika. Setuju? Setuju, Bu, setuju. Ya, kamu tanya nanti pembimbingnya. Ya, pokoknya cari yang bisa diukur. Biasanya misalnya dari berdasarkan alamat bisa, tapi larinya nanti ke kecamatan. Ya, mata kuliah bisa, tapi nanti larinya kemana? Per semesternya. Satu lagi kamu cari, tanya pembimbing. Oke? Ya, Pak. Nah, atau tanya nanti yang main di depan mejamu. Oke. Oke, sekian dari saya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Akin, Bapak Dede. Kami persilahkan untuk Ibu Penguji Juliana Naftali Sitompul MPD untuk memberikan saran, masukan, dan pertanyaannya. Bu Juliana, Sepertinya Bu Julia nggak ada, Bu Indah. bagaimana Pak? Juliana sepertinya belum ada. Sudah join Pak, cuman Iya. kemungkinan Saya lihat belum ada di sini. oh iya ya, tadi udah join saya lihat. Jadi Ini Johnnya Pak mungkin Fauzi, Pak. Jaringan mungkin bermasalah dengan jaringan kayak. Atau langsung dijumpain aja dosennya atau gimana ya? Karena kayaknya bermasalah dengan jaringan Bapak Ibu itu. Enggak, tadi maunya sebelumnya dihubungi dulu tadi. Bisa kok membimbing Sudah. mahasiswa Tadi yang sudah, Bu. menghubungi dosennya. Tadi sudah saya Udah? hubungi dan sudah standby. Tadi udah Oh, masuk. udah Bapak hubungi? Sudah Oh, masuk ke Zoom mungkin tadi. jaringan kali ya, Pak ya? Iya, makanya tadi udah masuk ke Zoom. Sudah masuk tadi ke Bisa Zoom. jadi jaringan. Itu makanya. Coba saya hubungi dulu sebentar. Sepertinya Bu, sudah saya hubungi tidak aktif Bu. Jaringannya sepertinya Bu. Bu Indah. Jadi satu diskusi Pak, saya bicara dengan makanya satuan pendidikan diberikan keleluasaan mengatur. Apakah Bu Indah sudah apa? Halo, Bu Indah? Iya, halo Pak. Sudah saya hubungin, cuman kayaknya jaringannya lagi bermasalah. Nggak aktif saya lihat. Oh, terus bagaimana sebaiknya Pak? Iya, saya rasa karena memang jaringan bermasalah ya, bukan karena apa ya. Iya. Sepertinya apa ya, ini kondisi lah teknis supaya nanti jumpain langsung lah, sepertinya seperti itu solusinya. Ya mungkin kita tunggu nanti gimana, saya hubungi tapi nggak aktif. WA saya chat juga checklist 1 gitu. Bermasalah jaringan saya lihat. Pas Ibu mati itu lampu datang ke kampus atau bagaimana Pak? Tadi jam 9 saya hubungin, Bu, Pak saya lagi berangkat, lagi di jalan, nanti jam 10 saya sudah sampai kampus gitu katanya. Mungkin lagi di jalan atau baru sampai kampus atau gimana. Gitu. Halo? Gimana, Bu Indah? Ernika jelas suara saya?
Pak. Sepertinya seperti itu aja lah Hernika ya. Iya Pak, baik. Sepertinya nanti langsung dijumpain aja lah kayaknya sama Bu Juliana. Ini kayaknya hari ini di kampus kok. Hari ini tadi jam 9 udah di jalan soalnya. Ini Iya, sepertinya di kampus atau entah nggak tahu ada hal lain, cuman nanti jumpain ke kampus sepertinya. Gitu aja Bu Indah. Halo Bu Indah. Bu Indah, suaranya mana ya? Sebentar kita tunggu pembimbing kamu ya, Hernika. Bagaimana jadinya, Pak? Sepertinya Hernika jumpain langsung aja Bu Indah karena ini teknis. Tapi hari ini di kampus kok dia. Tadi jam 9 sudah di jalan soalnya. Mungkin entah kendala di jalan nggak kurang tahu saya. Oke. Tadi janjinya jam 10 udah standby di kampus gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Sepertinya hari ini di kampus dia, nanti Hernika langsung ke teknis saja. Saya rasa seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, ini gimana Pak? Tutup atau Bu Indah, gimana? halo Bu Indah. Sebaiknya saya rasa, halo Bu Indah. Jaringannya Halo, dia Pak. juga sebaiknya kayaknya Terus bagaimana ini, Pak? Di closing lah. Saya rasa Ditutup? seperti itu. Ya, di closing aja. Oke. Hernika, silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih kepada doping saya yang telah membimbing dan sekaligus kepada penguji yang telah memberi masukan untuk perbaikan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya coba dipersiapkan si Surya. Nanti kamu akan dipandu oleh pembimbing kamu ya. Surya, sudah bisa di share slide-nya, coba di share dulu. Sudah? Pak, masih proses, Pak. Pak Anton belum ada nih Pak Fauji. Gimana Pak Hakim? Pak Anton. Pak Anton ini bandel kali memang dari tadi udah saya suruh. Bentar Pak Hakim, saya konfirmasi. Sudah saya panggil Pak Hakim. Hernika, si Surya ini sudah jadi co-host. Belum kayaknya nih Pak. Oh iya, ya udah Pak, udah. Ya, silakan Surya.
Ya, Surya. Pak Kim, Pak Anton nggak diangkat itu Pak Kim. Ampun nengoknya. Di ruang rapat. Mana Suryanya tadi? Di sini dia. Ayo Surya. Kenapa kamu? Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak sinyalnya hilang-hilang Pak. Ya, cepat. Ya, ini coba lagi Pak ya. Pak, belum dijadikan host Mbak. Ketika Iya, Pak. co-host Surya. Oke. Oke, slideshow. Baik Pak. Sabar Pak ya, dibesarkan dulu Pak. Sedikit ngelek-ngelek Pak sinyalnya Pak. Oke, tunggu ya. Iya Pak. Baik, selamat siang untuk kita semua.
Berikutnya atas nama Surya Siswoyo, Prodi Teknik Informatika, pembimbingnya saya sendiri dan Bu Juliana, pengujinya Pak Fauji dan Pak Anto. Oke, untuk mempersingkat waktu, dia sudah tahu ya, presentasikan sebaik mungkin, jangan terlalu lama. Setelah itu nanti kembalikan ke saya, lalu nanti ada sesi tanya jawab untuk pengarahan dari pengujinya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Surya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Surya Siswoyo, NPM 1745, 1086, Prodi Teknik Informatika. Yang pertama, saya berterima kasih atas pembimbing saya, Pak Hakim dan Bu Juliana, sudah membimbing selama ini. Dan yang saya hormati kepada Bapak penguji, Pak Fauji dan Pak Anton. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Aplikasi Pencarian Tempat Wisata di Daerah Sumatera Utara dengan menggunakan metode Geographic Information System atau GIS berbasis Android. Yang pertama, latar belakang masalah. Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun grup dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman di luar aktivitas kesehariannya, seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Dalam waktu yang sementara, Sumatera Utara disingkat Sumut adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, di Provinsi Sumatera Utara, kita memiliki banyaknya objek wisata yang dapat memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa potensi yang dikembangkan, baik itu wisata alam, wisata budaya, maupun wisata keagamaan yang tersebar di beberapa daerah dan beberapa objek wisatanya, dan ada yang terkenal hingga ke mancanegara. Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang menguji tempat wisata di kawasan Provinsi Sumatera Utara, maka diperlukan sebuah media informasi online yang bertujuan untuk memudahkan para wisatawan dalam mencari tempat wisata dan juga melihat daftar wisata yang berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, apakah informasi media online dengan menggunakan aplikasi wisata berbasis Android sebagai sarana media informasi pariwisata di daerah Sumatera Utara? Yang kedua, bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi wisata di daerah Sumatera Utara dengan menggunakan metode GIS berbasis Android yang bertujuan untuk mempermudah para wisatawan dalam mencari tempat wisata dan mengetahui links wisata di daerah Sumatera Utara? Berikutnya ada batasan masalah. Manfaat. Yang pertama, manfaatkan Google Maps sebagai petunjuk lokasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, penggunaan GPS sebagai arah untuk menuju lokasi di tempat wisata. Yang ketiga, informasi yang disajikan dalam aplikasi berupa informasi tentang wisata, gambar, dan juga jalur untuk menuju ke tempat wisatanya. Yang keempat, aplikasi dapat berjalan di smartphone Android dengan menampilkan jumlah wisata di Sumatera Utara. Berikutnya ada tujuan. Adapun tujuan di penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah memperkenalkan links tempat wisata kepada para wisatawan. Yang kedua, mempermudah para wisatanya dalam mencari dan menemukan tempat wisata yang hendak dikunjungi. Yang ketiga, mengetahui potensi dari masing-masing objek wisata di Sumatera Utara. Berikutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, menghasilkan sebuah aplikasi untuk memperkenalkan tempat wisata di daerah Sumatera Utara.
Yang kedua, menghasilkan sebuah aplikasi untuk wisatawan dalam mencari lokasi tempat wisata yang hendak dikunjungi. Yang ketiga, menyalurkan ilmu dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah ke dalam sebuah produk aplikasi. Yang keempat, sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Dan yang kelima, memberikan gambaran tentang potensi wisata di Sumatera Utara berdasarkan potensi yang dimiliki. Berikutnya ada Android Studio. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu, Integrated Development Environment, atau ID, untuk pengembangan aplikasi Android berdasarkan IntelliJ IDEA. Selain merupakan editor kode IntelliJ dan alat pengembangan yang berdaya guna, Android Studio menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android, misalnya sistem versi berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur, lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat Android, instant run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa membuat APK baru, alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif, dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah pengintegrasian Google Cloud Message dan AVV Engine. Berikutnya ada analisa kebutuhan sistem. Adapun analisa kebutuhan sistem penelitian ini ada dua sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk pembuatan aplikasi, dan berikut adalah perangkat keras yang digunakan dalam membuat aplikasi ini ialah yang pertama, prosesor Intel Core i3 generasi 7 203 GHz. Yang kedua, minimum hard disk 40 GB. Yang ketiga, rekomendasi RAM 8 GB. Berikutnya monitor, keyboard, mouse, dan emulator yang berasal dari smartphone. Yang kedua ada perangkat lunak, software. Dalam membuat aplikasi ini dibutuhkan perangkat lunak atau software, di mana fungsinya software ini untuk mempermudah dalam mengerjakan aplikasi, dan berikut adalah software yang digunakan dalam membuat aplikasi. Yang pertama Android Studio, yang kedua JDK, Java Development Kit, yang ketiga PHP MyAdmin atau Exam, yang keempat Softlet. Berikut adalah rancangan proyek wisata. Start, buka aplikasi, pilih menu, menuju daftar wisata, menampilkan list wisata, menampilkan detail wisata, menampilkan jalur wisata, dan yang tentang user, tentang pengguna, menampilkan isi tentang aplikasi. Dan berikutnya ada rancangan use case utama. Dan yang terakhir ada rancangan activity diagram. Mengklik menuju wisata, memproses menampilkan daftar, menampilkan daftar wisata, proses penampilan detail wisata, menampilkan detail wisata, proses penampilan jalur wisata, dan yang terakhir masuk ke penampilan jalur wisata. Terima kasih. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator, Pak Hakim. Baik, terima kasih Surya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak-bapak penguji, Pak Pauji dan Pak Anton. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, Saya rasa Pak Anton. Hah? Saya dulu. Oke. Oke, Surya ya. Baik. Saya masih agak gimana ya? Saya agak bingung dengan kualitas judul kamu ini seperti apa. Saya sorot dulu di kualitas judulnya. Ya, Pak. Sepertinya karyamu ini lebih menurun saya lihat dibandingkan artikel yang mendukung daripada karyamu, maksudnya. Satu poin itu ya. Ya, Pak. Poin. Artinya apa? Judul kamu ini lebih menurun dibandingkan apa? Ada rujukan di nomor 2 itu saya lihat tentang aplikasi pemandu pencarian wisata ya terdekat berbasis GIS. Nah itu ada di bab 2 itu. Di bab 2 halaman 8 itu saya lihat situ. Jadi di sini saya bingung apakah memang tidak ada metode ya di judul kamu ini? Itu bukan metode ya, GIS itu bukan metode. Oh, GIS bukan metode Pak ya? Bukan. GIS itu bukan metode. GIS itu namanya juga sistem information.
Iya, bukan Pak. metode. Sistem informasi masa metode. Iya, Pak. Grafik kan gitu. Grafik kan melalui pemetaan kan gitu. Grafik ataupun Pak. gambar, citra, nah seperti itu kondisinya. Makanya saya katakan ini kualitasnya menurun jadi judulnya di sini. Baik, Pak. Kalau di judul kamu yang di halaman 8 itu lebih bagus, aplikasi Pandu karena terkait berbasis GIS, Android lagi dengan algoritma Stra misalkan. Artinya lebih berkualitas gitu dibandingkan artikel rujukanmu, dibandingkan judul kamu. Nah dari sini apa komentar kamu kira-kira mengenai judul kamu? Gimana tuh, Pak? Dari sini, dari yang saya jelaskan barusan, apa komentar kamu menurut pendapat kamu tentang judul kamu? Setelah sudah saya jelaskan. Ya, ini Pak, ya kemarin itu sih memang cari ini aja judulnya kan, karena udah memang telat saya kan ngambil judul, jadi coba cari-cari dari ambil judul, pas pula ini saya ambil, dan metodenya pun saya waktu itu masih bingung Pak, makanya saya ambil di sini Pak metodenya. Oke, begitu maksudnya. Nggak apa-apa ya, di belakang-belakang tidak apa-apa, tapi saran saya tetap konsultasi melalui pendekatan pembimbing ya, itu maksudnya. Ya, Pak. Ataupun tetap pendekatan. Tapi saran saya silakan nanti dimasukkan. Saya memberikan saran aja nih, banyak sekali sebenarnya. Silakan nanti ditambahkanlah metodenya supaya ya artinya biar seperti apa yang kita sepakati lah S1. Nanti ini larinya ke D3 takutnya. Hanya perencanaan sistem informasi itu maksudnya. Ya. Baik, Pak. Oke. Nah, setelah itu ya sama. Kalau sudah di judulnya ditambahkan metode, nanti di latar belakang silakan ditambahkanlah pembahasan sedikit metodenya. Ataupun di sini juga sebenarnya saya juga masih sedikit saya baca masalahnya yang ada di latar belakang masalah ini. Saya juga masih bingung. Tapi nggak apa-apa, kamu yang penting seminar dulu nggak apa-apa. Tapi itu tadi masukannya, silakan dari judul sebenarnya sudah diganti, ditambahkan metodenya. Baru yang kedua nanti coba di latar belakang masalah diperkuat ataupun ditambahkan, dipertajam lah latar belakang masalah. Maksudmu seperti apa gitu maksudnya? Dipertajam masalahnya apa gitu. Baik, Pak. Ya, pertajam masalahnya dengan menambahkan metode, pembahasan metode sedikit metode. Ya. Baik, Pak. Sama semuanya juga nanti pada akhirnya ini jadi rumusan masalah, ada tujuan, batasan. Nanti sepertinya ini harus ada kamu upgrade itu maksudnya. Nah, terus di bab 2 juga seperti itu, bab 2 juga sama juga. Pembahasan kamu ini kurang apa ya, memahami materinya saya lihat. Jadi kamu misalkan menggunakan GIS judulmu tetapi pembahasan GIS-nya mana tidak ada, mana pariwisata pula yang kamu banyakkan gitu. Kalau judulmu tentang GIS paling tidak buatlah materi atau teori yang mendukung pada judulmu misalkan. Nah, misalkan apa GIS itu apa, wisata itu apa, misalkan seperti itu. Aplikasi kalau mau ditambahkan boleh, kemudian aplikasi apa pencarian. Yang penting teori yang ada di bab 2 itu mendukung pada judul kamu itu. Saya tajam itu maksudnya. Itulah landasan teori, landasan yang didasari pada judul kamu apa aja itu maksudnya. Nah, coba itu silakan dicatat lah, itu poin penting saya rasa ya. Iya, Poin penting sekali. Ini sekedar masukan-masukan sama pembenahan lah sifatnya. Pembenahan sifatnya. Sama di bab 3 juga seperti itu. Ini kayaknya kamu bakal apa kayaknya? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya saya lihat. Di bab 3 juga nanti gimana caranya kamu masukkanlah beberapa metode ataupun rancangan. Misalkan ikuti aja dari judul jurnal kamu tadi Jigstra. Itu cocok memang untuk pencarian pemetaan daripada GIS misalkan cocok. Ya, baik, Pak. Atau browsing kembali juga boleh. Ya. Itulah terkait tentang bab 3 juga gitu ya. Karena saya lihat sini analisis cuma perangkat aja. Macam D3 betul lah persis D3 ini. Artinya ke situ. Hanya standar perancangan aja saya lihat. Jadi sebaiknya itu aja ya. Saya rasa sebaiknya ditambahkan metode supaya nanti nampak kualitas skripsi itu seperti apa dan kualitas sistem informasi itu seperti apa. Baik, saya rasa itu aja cukup dari saya. Terima kasih Pak Hakim. Baik, berikutnya silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Hakim. Surya. Ya, Pak.
Nah, pertama sekali tulisannya ya. Tulisanmu ini bisa dikatakan jauh dari petunjuk kita ya. Kan ada panduan kita, berapa spasi, kayak mana penulisannya ya. Ini banyak spasinya yang kurang, terus alinea barunya pun banyak yang salah ya. Baik Pak. Nah, itu diperhatikan itu. Oke. Itu dalam hal penulisan. Baik Pak. Selanjutnya, kira-kira apa konsep berpikirnya Surya dalam membuat judul? Bagaimana konsep pemikiran sehingga timbul judul yang kau pilih ini? Gimana tadi Pak? Apa yang merupakan konsep dalam pemikiran Surya sehingga timbul judul ini? Kalau konsep itu kan gini Pak, banyak sih sekarang udah tempat-tempat wisata yang baru kan, jadi banyak kan belum tahu juga Pak. Jadi itulah ambil Surya dari konsep itu Pak, dari tempat wisata, jalan-jalan ataupun yang tempat-tempat baru lah Pak, misalnya kan yang belum ada di sini tahu, ataupun maupun di manapun luar Sumatera atau dimanapun yang belum tahu kan, ini kan judulnya dari Sumatera Utara. Jadi yang kan banyak sekarang Pak tempat-tempat wisata yang belum itu, maka dari situlah Pak sudah ngambilnya dari tempat wisata tuh, ngambil judul itu Pak. Nah, banyak tempat-tempat wisata yang sekarang ini di kota Sumatera Utara ya. Iya Pak, yang baru kan sekarang banyak tuh Pak yang baru Pak, enggak pun yang lama maupun yang atau gini lah cakep di Brastagi aja Pak, kan udah tergantung lama itu Pak, cuman kan kita nggak tahu ke dalam-dalamnya lagi masih ada tempat-tempat baru lagi. Disitulah Pak saya ngambil dari itu judulnya. Itulah alasanmu sehingga Kenapa ngambil judul itu Pak? Iya. membuat judul ini. Iya Pak. Berarti supaya meningkatkan jumlah wisata lah ya. Iya Pak. Untuk meningkatkan jumlah wisata di Sumatera Utara. Siap, baik Pak. Itu ya kan? Iya Pak. Nah, jadi kalau itunya sasaranmu, apa bedanya yang kamu buat ini dengan Google Map? Di Google Map pun kan bisa tahu kita tempat-tempat wisata ini. Iya sih Pak, iya. Sama sih Pak, cuman ambil aplikasinya aja. Nggak ada bedanya berarti kan? Gimana? Ada bedanya? Iya Pak. Karena kalau pakai Google Map bahkan sampai lintasan yang mau kita lalui pun ada di sana, kayak kan? Rute. Iya Pak. Nah, jadi nanti yang kamu buat ini seperti itu juga. Sama persis Pak aplikasinya. Gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau menurut pendapat Bapak, kamu punya ini kurang ada tantangannya ini karena sudah ada di Google Map. Sehingga nanti punya kamu ini bisa dikatakan ya nggak dipakai. Ya kan? Iya Pak. Karena di Google Map ya ini udah Bapak buktikan sendiri ke suatu daerah yang kita nggak pernah ke sana dengan mencari di Google Map itu bisa kita dituntun sampai ke tempat. Jadi oke lah kalau begitu. Nah, yang jelas di latar belakang ini, contoh misalnya seperti yang kau kutip dari Sumatera Bisnis ini nggak perlu ini panjang-panjang kali ini
masalah jumlah tempat wisata jumlah pengunjung. Ya, itu nggak perlu Pak. itu. Baik, Pak. Yang perlu kau tekankan di sana di latar belakang itu, ya, yang perlu kau tekankan di sana manfaat daripada aplikasi yang mau kamu buat ini. Oh, dan ya, Pak. Ya, Pak. Outputnya itu kemana gitu, ya? Itu yang perlu kau tekankan di sini, bukan jumlah pengunjung. Ya, ngapain panjang-panjang kau buatkan, tahu-tahu nggak kena dengan alasan pemilihan judul. Iya, Pak. Baru yang selanjutnya di sini rumusanmu, apakah informasi media online dapat menggunakan aplikasi wisata berbasis Android sebagai sarana media informasi pariwisata di daerah Sumut. Iya, Pak. Itu rumusan masalahmu kan? Iya, Pak. Nah, jadi sementara di tujuan mempermudah memperkenalkan list tempat wisata. Nyambung enggak kira-kira rumusan masalahmu itu dengan tujuanmu? Kayaknya kalau saya perhatikan terlalu ngambang dia. Ya, ngambang. Jadi untuk itu rumusan masalah yang kamu buat ini haruslah sejalan dengan tujuanmu. Pak. Ya. Yang jelas tujuan yang sejalan dengan rumusan. Ya. Baik, Pak. Jadi misalnya kamu menemukan suatu masalah. Nah, masalah itu perlu diselesaikan. Ya, Pak. Kan? Itulah penyelesaian masalah itulah ada di tujuan yang berhubungan dengan masalah yang kau rumuskan tadi gitu. Baik, Pak. Oke, Nakko? Pak. Ya, jadi yang jelas ini perlu saya tekankan balik dalam hal penulisanmu sangat-sangat banyak yang diperbaiki, ya. Ini Baik, Pak. kayak seperti yang dibilang Pak Fauzi tadi, yang penting seminar dulu kan gitu kan. Nanti lanjutannya. Jadi kalau bisa janganlah seperti itu. Jangan nanti ya, Pak. yang penting sidang dulu, jangan gitu ya. Siapa? Oke. Cukup. Terima kasih Pak Hakim. Baik, terima kasih Pak Anton. Bu Juliana, ada yang mau ditambahkan? Saya mau nambahkan, Suryo kemarin kan Ibu udah penulisan itu. Kemarin juga Ibu udah bilang penulisan itu diperbaiki. Ya, Bu. Oke, tadi kan udah ada masukan dari Pak Fauzi sama Pak Anton. Udah dikerjakan. Jangan bukan yang seperti Pak Anton, jangan bilang yang penting seminar dulu. Jadi dikuasai semuanya ya. Dikerjakan apa yang disarankan oleh penguji. Ya, Bu. Umumnya juga lama kali. Kerjaan, Pak. Sama kerjaan aja, Pak. Pak Hakim. Baik, terima kasih. Hakim. Surya. Ya, Pak. terima kasih. Surya, silakan ditutup. Baiklah, sekian hasil skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kaprodi. Seminar ya. Silakan Pak Fauzi. Sama-sama Pak ya. Oke.
Anton suaranya berisik. Kak Prodi. Gimana Pak Hakim? Kurang jelas tadi? Sudah, silakan dilanjut. Silakan dilanjut Pak Fauzi. Kami sudah. Cukup ya? Udah selesai memang? Ya, Udah selesai finishing 3 orang aja. ya saya kembalikan ke Kak Prodi. Oke, terima kasih. Oke, coba di-on-kan dulu semua pesertanya. Peserta seminarnya. Silakan di-on-kan dulu semua. Kameranya ya. Silahkan kameranya di-on-kan dulu semua. Entah jaringan saya tidak, ini tidak muncul saya lihat. Baik ya, jadi untuk sementara ini saran saya silahkan nanti yang sudah melakukan seminar hari ini langsung dijumpain penguji ataupun pembimbing diskusi boleh. Untuk ngambil apa berita acara ataupun naskah yang sudah dicoret-coret, misalkan tadi ada perbaikan dicatat di artikel di naskah yang kalian berikan ke penguji, misalkan diminta aja itu ya, diminta aja nanti supaya nampak nanti apa yang diperbaiki itu nampak di situ yang dicoret bisa langsung kalian ambil terus diperbaiki langsung aja itu maksudnya. Paham maksudnya sampai di sini ya? Jangan lama-lama, kalau bisa 3 hari ini langsung dikerjakan sehingga langsung progres ke sidang nanti gitu maksudnya, atau bab 4 bab 5 gitu maksudnya kerjakan. Baik, itu kira-kira Bapak Ibu ingin menambahkan, silakan yang lagi standby ini masih yang ingin menambahkan silakan ya. Dari saya langsung diperbaiki itu maksudnya. Pak Hakim cukup, Pak Anton cukup atau gimana? Atau Bu Juliana ada penambahan? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup. Oke, baik, jika cukup terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu yang masih standby di ruang Zoom ini. Untuk selanjutnya nanti saya kembalikan ke yang peserta seminar hari ini untuk secepatnya. Sekali lagi saya ingatkan secepatnya, jangan dilama-lamakan atas masukan-masukan Bapak Ibu penguji tadi ataupun pembimbing kalian juga. Terima kasih banyak. Untuk hari ini peserta seminar 3 orang ya, terdiri dari Prodi Teknik Informatika 3 dan Sistem Informasi ada 1 orang. Resmi ya sudah melakukan seminar. Untuk itu judul kalian bisa dilanjut tapi dengan syarat segera diperbaiki ya, Terima kasih banyak untuk acara seminar proposal Tinjai Senin 30 Agustus 2021. Untuk itu seminar proposal hari ini saya resmi tutup. Terima kasih banyak.